Tahukah kamu tentang sosok fisikawan yang akan kita bahas selanjutnya? Nah, ini dia adalah salah satu tokoh fisikawan yang paling terkenal dan juga berpengaruh di dunia. Beliau adalah Galileo Galilei. Untuk lebih mengenal sosok Galileo Galilei, kita mulai pembahasan selanjutnya. Galileo Galilei lahir pada tahun 1564. Beliau memberikan kontribusi yang besar pada bidang fisika. Selain kontribusinya pada bidang fisika, beliau juga memberikan kontribusi pada bidang astronomi, kosmologi, matematika, dan juga filsafat. Beliau mencetuskan teori yang cukup kontroversial pada masa itu, yaitu teori heliosentris, di mana bumi berputar mengelilingi matahari, dan matahari sebagai pusat dari tata surya. Karena mencetuskan teori yang kontroversial ini, beliau dianggap gila dan juga menyalahi aturan agama yang berlaku pada masa itu. Karena pada masa itu, otoritas agama dan juga sebagian besar masyarakat percaya pada teori geosentris yang menyatakan bahwa matahari dan juga planet-planet lain berputar mengelilingi bumi. Akhirnya, karena teori yang dicetuskannya ini, beliau dipaksa untuk mengakui kesalahannya dan juga dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup pada tahun 1633. Namun meskipun begitu, perjuangan yang dilakukan oleh Galileo Galilei ini akhirnya membuahkan hasil karena gagasan dari Galileo Galilei telah terbukti seiring dengan berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Sampai saat ini, gagasan dari Galileo Galilei terus digunakan dan juga dipercaya sebagai teori yang benar hingga saat ini. Untuk hari ini, akan belajar apa kita? Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai besaran dan juga satuan. Apa sih besaran dan juga satuan ini? Kenapa kita harus belajar besaran dan juga satuan? Dan juga apa manfaatnya kita belajar besaran dan juga satuan? Contohnya bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering melakukan pengukuran, baik pengukuran panjang, masa tubuh, waktu, dan sebagainya. Misalnya, kita melakukan pengukuran panjang dari suatu meja atau panjang bahan yang digunakan untuk membuat suatu meja. Misalnya, kita telah melakukan pengukuran, lalu kita akan menyatakan panjang dari meja ataupun bahan yang akan digunakan sebagai meja. Misalnya, meja ini mempunyai panjang 1,2 meter. Maka, sangat penting untuk menyertakan meter dalam menyatakan panjang dari meja. Kenapa? Karena jika kita menyatakan panjang meja hanya 1,2 tanpa menyertakan meter, maka hal ini tidak berarti apa-apa karena akan menimbulkan kebingungan bagi orang yang membacanya. Sehingga penting untuk menyertakan meter dalam menyatakan panjang meja. Meter sendiri merupakan salah satu contoh dari satuan panjang, sehingga belajar besaran dan juga satuan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari karena erat kaitannya dengan
kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pengukuran.